jangan lagi ada istilah Bandung Gotham City, Paroek atau Bandung yang kotor. Mari kita kembalikan citra Bandung seperti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali di Sawala Redaksi Koran Gala. Ingat pilkada, ingat Koran Gala. Teman bincang kita kali ini adalah Kang Erdani Wiryanata. Ya, saya suka salah, kadang-kadang suka salah Wiranata, padahal Wiryanata ya. Wiryanata. Dan ternyata harus saya jelaskan bahwa R di depannya itu bukan Raden, tapi Ridwan. Nah, jadi dulu kita punya wali kota juga yang nama depannya Ridwan Kamil. Ridwan, ya Pak Kang Emil, Ridwan Kamil. Jadi jangan-jangan nanti ini akan menjadi Ridwan berikutnya. Walau alam ya, diaminkan saja. Ini yang menarik adalah Kang Dani ini adalah sosok baru baik bagi warga Kota Bandung ataupun juga dalam lingkup perpolitikan di Kota Bandung. Ini menarik ya. Tiba-tiba muncul nama Kang Dani, nama yang sebelumnya tidak ada atau tidak pernah diperbincangkan ya oleh orang-orang ya. Karena sebelumnya kan yang kita tahu bakal calon wali kota itu orang-orang yang sebelumnya kita kenal. Ada anggota dewan lah di situ kan. Ya. Ada beberapa tokoh. Nah ini tiba-tiba Kang Dani masuk ke sini, orang kaget juga, ini siapa gitu kan. Ternyata punya tugas khusus dari ketua umum ya. Udah dapat surat tugas kan? Sudah, rekomendasi udah beres lah pokoknya. Beres, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kita ingin tanya nih, alasan Kang Dani apa sih? Ingin terjun ke dunia politik, ingin ikut kontestasi di Kota Bandung. Apakah itu punya alasan? Baik, dari alasan politik sebenarnya kalau politik saya sudah masuk organisasi saya partai itu sejak lulus SMA justru. Sejak 2009 kan. Oh 2009 jadi, itu sudah baru lulus SMA, pertama kali Gerindra dan Pak Prabowo ikut kontestasi. Waktu itu memang saya sudah bergabung di situ. Ikut saya partai pemudanya di Gerindra, kemudian di tahun 2012 itu sempat di tim medianya Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Dan tahun 2015 waktu itu saya diajak tinggal sama Pak Prabowo dan ya kebetulan jadi sekretaris pribadinya waktu itu. Di Hambalang tinggal di Hambalang. Jadi dari 2015 sampai 2020 terakhir pas beliau awal-awal jadi Menteri Pertahanan. Jadi sebenarnya kalau masuk politiknya udah dari lama gitu. Tapi masuk Bandungnya baru sekarang. Masuk Bandungnya baru sekarang. Ya, tadi mengenai kenapa Bandung gitu ya. Ya memang tugas dari kader partai politik itu memang adalah kan ujungnya kita ingin mendapatkan amanah atau mandat dari rakyat, dari masyarakat ya, mungkin ada di legislatif atau bisa menjadi eksekutif gitu ya. Bagi saya untuk maju ini adalah pengabdian dan setelah saya mendampingi Pak Prabowo ya insya Allah kiat-kiat dan juga cara-cara yang beliau ajarkan ketika kita diberikan amanah kita harus berbuat apa itu insya Allah udah kita pegang. Sudah diserap ilmunya ya? Sudah alhamdulillah. Karena sudah sering bersama-sama kan sama beliau. Nah, Kang Dani itu kan masa kecilnya di Bandung. Kemudian hijrah ke Jakarta dan SMP SMA di sana kan. Nah, kalau mendengar nama Kota Bandung, apa yang terbersit di benaknya Kang Dani itu? Iya, Kota Bandung ini bagi saya pribadi memang cukup banyak kenangan, apalagi juga dengan almarhumah nenek saya. Dan saya tuh setiap ke Bandung tuh pasti senang banget gitu. Jadi wah ya ketemu nenek dan juga nanti diajak jalan-jalan, bisa lihat suasana Kota Bandung yang dulu sejuk, yang dulu bersih, yang dulu juga orangnya ramah-ramah. Ya pokoknya ini tuh cukup banyak kenangan lah gitu di Bandung gitu. Jadi ya bagi saya Bandung ini memori yang
dulu waktu kecil banyak Masih yang kuat masih nempel ya? kuat ya. Tadi kan dikatakan Bandung dulu sejuk, orangnya ramah. Sekarang masih nggak? Ya orangnya alhamdulillah masih Masih ramah ramah ya? tentu. Tapi kalau untuk kotanya sendiri saya lihat ya sudah banyak perubahan, mungkin dari segi keindahan, dari segi kebersihan dan juga sekarang macet di mana-mana dan juga vandalisme di mana-mana, coret-coret ya menurut saya ini harus ada perbaikan Kota Bandung. Iya, iya, iya. Ya. Nah tentu melihat kemacetan kan menjadi hanya salah satu saja dari persoalan Tentu. Kota Bandung kan. Ya. Mungkin Kang Dani dan tim sudah melakukan bikin list lah kira-kira Ya. berapa kira-kira jumlahnya nih persoalan yang memang prioritas untuk dibenahi kalau nanti Kang Dani jadi wali kota. Dari sisi permasalahannya atau dari sisi kemacetannya? Enggak dari permasalahan keseluruhan. Oh, dari permasalahan keseluruhan. Ya, memang kalau permasalahan yang paling utama tuh kan biasanya kalau kota ya, kota apalagi ini ibu kota provinsi memang ya dari macet tentunya, terus dari sampah, banjir gitu kan. Nah, ini untuk program-program ini sudah kita siapkan. Iya. Plus juga kita ketahui banyak juga permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang Bandung ya seperti lapangan pekerjaan Ya. dan juga menurut saya isu lingkungan hidup itu juga penting di sini nanti kita harus perbaiki gitu. Iya, iya, iya. Karena data kemarin juga kita pernah menurunkan berita bahwa udara Kota Bandung sudah mulai tidak sehat, Ya. gitu kan? Ya. Tentu karena ini persoalannya juga dengan polusi udara segala macam ya. Ya. Nah kemudian kalau kita tadi bicara soal kemacetan dan sebagainya yang berkaitan dengan persoalan transportasi misalnya, Ya. apa kira-kira nih Kang Dani yang ada di pikiran Kang Dani ya mengatasi hal itu? Apakah akan kita bikin jalan layang kah atau apa? Jadi memang itu harus disiapkan langkah 1 dan langkah 2. Langkah 1 itu apa? Langkah 1 itu adalah langkah yang bisa dilakukan dalam naungan pemerintah kota. Jadi ya menurut saya yang paling utama kita bisa menertibkan dulu dari hal yang kecil, mungkin dari parkir liar. Itu kita harus tertibkan, dibenahi yang sesuai dengan peraturan daerahnya itu kita tertibkan. Dan juga menurut saya ini ada relate juga mengenai PKL. Saya rasa PKL juga saya rasa itu penting. Kita nanti juga harus tegas, kita harus tertibkan, tapi kita jangan lupa bahwa kita ini orang timur, kita harus menggunakan budaya timur dalam arti harus ada negosiasi, harus ada solusi juga untuk mereka karena kan biar gimana pun mereka ini berdagang untuk kebutuhan mereka sehari-hari, apalagi mereka punya keluarga. Itu yang kedua. Terus juga menurut saya yang bisa dilakukan oleh Pemkot adalah menyediakan angkutan umum ya, maksudnya untuk sekolah, anak-anak sekolah kita bicara. Mungkin karena ruas jalan Bandung ini terbatas, mungkin kita bisa lakukan kerjasama dengan perusahaan transportasi. Kita bisa sediakan transportasi untuk anak-anak sekolah sehingga tidak perlu lagi orang tuanya nganter, tidak perlu lagi mereka bawa kendaraan ke sekolah. Itu mungkin bisa jadi solusi. Terus saya rasa yang bisa dilakukan juga adalah kita harus batasi jam operasional mobil-mobil besar. Karena ya kita bicara misalnya di daerah Soekarno-Hatta ya, di Jalan Soekarno-Hatta itu kan ini posisinya udah kadang-kadang nggak jelas nih, truknya di sebelah kanan atau ya kan mobil-mobil besar di sebelah kanan. Jalurnya itu jadi penggunaan jalurnya terbatas untuk mobil-mobil pribadi dan kendaraan roda 2. Jadi menurut saya harus ada satu peraturan nanti untuk kita bisa batasi jam-jam operasional untuk mobil-mobil besar gitu. Terus menurut saya juga bisa untuk langkah keduanya tentu kita bisa melakukan kolaborasi kan, karena pemerintah daerah ini atau wali kota itu bisa berkoordinasi dengan gubernur atau pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Jadi
Ya balik lagi karena sekarang space atau luas tanah ini terbatas, saya rasa solusi yang paling memungkinkan adalah kita bangun jalan di atas gitu. Mungkin ya bisa apa namanya seperti jalan layang ya, dan juga untuk di daerah-daerah yang mungkin ada perempatan kita bisa apa bangun di situ mungkin semacam underpass atau flyover yang juga ya setidaknya untuk lampu merah bisa inilah. Dan juga menurut saya perlu juga disiapkan feeder-feeder yang memang dari tempat transportasi yang intercity. Saya rasa jadi mungkin seperti di ya sekarang kayak ada Wush dari Padalarang atau dari apa Ke Tegaluar gitu dari ya. Tegaluar ya ke stasiun Bandung. Ini dari stasiun Bandungnya ini juga perlu disiapkan mungkin ya semacam alat transportasi yang nanti bisa sampai di titik-titik yang akan dituju atau titik-titik yang memang di situ terdapat aktivitas yang tinggi gitu. Gitu sih. Terus juga menurut saya kita juga bisa ajak juga atau minta dukungan dari pusat untuk menyiapkan transportasi yang massal untuk masyarakat. Jadi ya saya rasa banyak sebenarnya yang bisa kita jalankan gitu. Nah ini menarik nih soal jalan layang itu kan itu proyek yang tidak murah, ya kan? Kalau hanya mengandalkan APBD saja di daerah setempat tentu ini berat juga ya. Nah ini juga tentu kita membutuhkan biaya yang di luar APBD Kota Bandung misalnya. Ini juga membutuhkan kemampuan bernegosiasi kan, tawar-menawar dengan pusat segala macam. Gimana nih Kang Dani? Ya, jadi sebenarnya kalau kita punya akses ke PUPR, jadi sebenarnya itu PUPR banyak menyiapkan slot-slot anggaran untuk pembangunan, Kang. Jadi yang saya ketahui, saya juga sudah berdiskusi dengan teman-teman di PUPR. Sebenarnya banyak. Ya memang anggarannya tidak terlalu besar, tapi kita bisa setidaknya memulai atau bikin project yang multi years. Dan ya itu bisa pasti. Dan juga itu satu ya mengenai kita mengandalkan dari APBN, kita bisa ajak komunikasi mungkin nanti juga anggota-anggota dewan yang mungkin di Komisi 5 kita minta bantuan. Biasanya kan kalau di di DPR itu Komisi 5 itu punya kewenangan untuk membangun ya, maksudnya di daerahnya masing-masing. Nah ini kita juga bisa minta slot dari mereka dan juga tadi komunikasi dengan PUPR. Dan saya rasa yang saya ketahui juga di Badan Perencanaan Nasional itu di Bappenas itu banyak slot-slot anggaran hibah dari luar negeri yang bentuknya untuk pembangunan infrastruktur. Nah, disinilah juga perlu adanya komunikasi dan koordinasi. Mungkin hanya selevel dengan para deputinya, deputi terkait di Bappenas, bahwa kita punya program di Kota Bandung misalnya untuk pembangunan tadi jalan layang. Ya kita tinggal menyiapkan mungkin justifikasinya, terus juga untuk lahannya tentunya kita siapkan. Ya tinggal kita membuat biasanya semacam tadi justifikasi untuk kita bisa membangun infrastruktur tersebut. Dan juga dana-dana hibah ya, ada DAK mungkin bisa menunjang juga atau membantu dari proyek-proyek tersebut. Jadi bagi saya seorang pemimpin itu mau bupati, wali kota itu harus mampu berkomunikasi ke tingkat atasnya untuk kita bisa minta dukungan gitu. Ini di Jabar ini dibentuk yang namanya Badan Pengelola Cekungan Bandung. Tadinya kan itu untuk mewadahi tempatnya kongkow-kongkow lah para para kepala daerah, dan di situ ada ketua badan pengelolanya. Tapi sampai bertahun-tahun nggak jalan itu. Padahal itu memang dibentuk khusus untuk
mengelola cekungan Bandung ya untuk mengatasi sampah lah, macet, Ya. banjir segala macam. Ya, makanya tadi yang saya sampaikan bahwa permasalahannya tidak hanya di Kota Bandung, tapi Iya. kita harus ajak mereka, kita bikin suatu grand design, seperti apa bentuknya, bagaimana justifikasinya, berapa anggaran yang dibutuhkan, disitulah kita memulai. Saya setuju, makanya ya tadi kayak masalah banjir ya tidak hanya di Kota Bandung karena ini cekungan ya mungkin nanti kita harus komunikasi mungkin dengan Kabupaten Bandung Barat saya minta nanti ada satu RTH atau sawah atau apa bentuknya untuk menahan air laju air dari tempat kalian supaya tidak debit air masuk ke Kota Bandung tidak terlalu banyak itu satu. Terus juga mengenai sampah mungkin untuk apa namanya mobilisasinya bagaimana sampai bisa ke Kabupaten Bandung kan sekarang masih di KBB kan cuma terbatas kita hanya berapa ton gitu kita dibatasi jadi menurut saya ya nanti ini harus ada satu ya perkumpulan yang lebih aktif ya terutama Bandung Raya dan kita akan berkolaborasi sih Kang kalau prinsipnya itu jadi bentuknya adalah bagaimana kita bisa mendesain yang besar atau grand design jadinya misi kita atau tujuan kita bisa sama gitu. Iya. Ya. Iya kalau sederhananya mungkin perlu tempat ngopi bareng gitu ya. Ya, boleh. Bagi kepala daerah itu kan 5 kepala daerah kan ngopi bareng lah ya. Iya. Makan siang bareng gitu Siang kan. bareng, Sambil ngobrol. Kan kadang-kadang keputusan-keputusan penting itu lahir dari pertemuan-pertemuan yang biasa sebetulnya kan. Tidak harus pertemuan yang resmi gitu. Iya. Ini soal RTH juga menarik nih Kang Dani, ruang terbuka hijau itu. Kalau Kang Dani misalnya jalan-jalan ke alun-alun, sebelah timur alun-alun kan ada lahan kosong bekas palaguna dan sebagainya ya di situ. Itu kan sekarang sedang terjadi tarik menarik gitu antara kepentingan pihak Pemda yang katanya ada investor yang mau membangun rumah sakit di situ. Dengan sebagian pihak masyarakat yang ingin menjadikan lahan itu sebagai lahan hutan kota. Waktu itu sempat terjadi ada bangunan fisik lah di situ kalau nggak salah rumah sakit ya. Tapi kemudian banyak demo lah segala macam akhirnya itu Tarik ulur ya. Ya tarik ulur. Nah nanti juga mungkin kalau Kang dari diamanahkan jadi wali kota di situ ini menjadi PR juga karena itu menjadi lahan yang seperti terbengkalai kan udah bertahun-tahun itu Kang Dani ya. Ya memang begini Kang, saya prinsipnya saya nanti insya Allah kalau diberi kepercayaan, diberi amanah dan diberi mandat saya ingin istilahnya berkawan dengan semua pihak. Dalam arti kita bicara RTH ini yang bisa mengubah status RTH itu adalah kawan-kawan di legislatif. Melalui sidang apa segala macam itu adalah tahapannya. Jadi kita juga nanti akan lihat statusnya seperti apa dan juga nanti tujuan untuk kepentingan yang lebih besar seperti apa ini kita perlu diskusi lebih lanjut nanti dengan kawan-kawan di legislatif gitu. Itu sih kalau menurut saya. Ini juga sebenarnya ada titipan pertanyaan atau aspirasi lah dari warga bahwa RTH ataupun daerah-daerah yang khusus untuk sabuk hijau itu kan di Bandung semakin lama semakin berkurang. Nah, jadi kepada siapapun nanti yang akan menjadi wali kota, mereka titip bahwa jangan sampai ini berkurang terus gitu ya. Apalagi misalnya daerah resapan air di Bandung Utara yang karena kerusakannya kemudian menjadi salah satu penyebab penting dari banjir, longsor dan sebagainya yang di kota Bandung itu. Ya, betul, setuju. Ya, saya salah satu program yang juga nanti saya mau jalankan dan saya sudah berkomitmen dengan organisasi pemuda di kota Bandung bahwa nanti kalau insya Allah kita diberi kepercayaan, saya ingin menjalankan itu program kita menanam pohon sebanyak-banyaknya atau nanti kita buat himbauan bahwa satu warga bertanggung jawab untuk menanam pohon atau bagaimana nanti kita sedang konsepkan tapi terus terang itu sudah menjadi concern kita karena terus terang saya mendapat teguran juga dari bukan teguran ke saya tapi waktu itu saya semobil sama Pak Prabowo kita jalan dari Lembang waktu itu mau turun ke Bandung ke kota terus beliau lihat aduh kok udah nggak indah ya, udah beda ya Bandungnya. Jadi bagi saya tuh, beliau kan dulu banyak pendidikan di sini ya. Jadi
Jadi bagi saya tuh aduh ini PR gitu. Iya, jadi ini PR dan ya ini tanggung jawab kita untuk generasi ke depan, bukan hanya untuk pencitraan, bukan hanya untuk program 5 tahun semata, tidak. Ini tanggung jawab kita untuk generasi ke depan. Itu sih kalau bagi saya. Betul. Ya. Karena walaupun misalnya Bandung Utara itu tidak melulu menjadi wilayah kota Bandung, ada Kabupaten Bandungnya di situ, di atas itu berhimpitan, tapi kan yang tetap menerima akibatnya adalah yang daerah bawah kan. Iya. Yang daerah bawah itu ya kota Bandung yang dekat. Jadi memang ya itulah tadi ada koordinasi dengan pihak kabupatennya di situ. Ya tentu. Jadi saya tambahkan sedikit Kang Punten. Jadi memang gini, salah satu juga yang belum kita siapkan sampai dengan hari ini adalah kita belum pernah terpikir bagaimana kalau Bandung ini diterpa, mohon maaf ya, ini amit-amit ada bencana atau musibah. Padahal kita ini ada istilahnya sesar Lembang. Bagaimana kalau gempa? Kita belum siap. BPBD pun kita belum punya. Iya, betul. Betul ya? Iya. Saya nggak salah. Nah ini pun kita belum siap. Nah ini kita harus siapkan. Mungkin ke depan kalau nanti kita bisa programkan, kita siapkan mungkin rumah-rumah yang Tahan di gempa gitu di ya. daerah apa namanya Bandung Utara itu ya, mungkin ya RTG itu rumah tahan gempa. Konsepnya sudah ada dan menurut saya itu tidak terlalu mahal untuk pembuatan itu. Jadi sama bagaimana kita bisa memanfaatkan juga atau melibatkan teknologi untuk siap akan hal itu. Jadi ini salah satu yang juga sudah terfikirkan, nanti saya akan masukkan di program. Pelaksanaannya bagaimana ya, nanti saya tentunya akan mengundang lebih banyak lagi yang ahli di bidangnya gitu. Iya. Betul, ini menjadi keheranan kita juga ya. Kota Bandung, ya Ian ya, Kota Bandung belum memiliki badan penanggulangan bencana daerah gitu ya. Iya. Apa memang di Bandung tidak akan pernah terjadi bencana gitu ya, Iya, sehingga makanya. kok ini seperti diabaikan sudah lama ini kan Iya. nggak ada gitu ya. Iya. Iya. Nah itu betul. Iya. Padahal sesar Lembang itu ya kalau kita bicara soal bencana itu ya itu sangat susah diduga. Iya. Para ahli juga tidak bisa mengeramalkan 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, tapi potensi bahayanya ada, ya. Iya, makanya ya memang kita tidak ingin ada itu, ada bencana tentu tidak ada yang mau, cuman ya tentunya kita Antisipasi harus ya. antisipasi Siap. gitu. Nah, kemudian begini, ini ada di tengah masyarakat Kota Bandung itu ada semacam keraguan gitu ya, ada juga apatisme gitu kan. Dengan keberadaan Pemkot Bandung. Karena persoalan-persoalan yang kemarin terjadi dalam persoalan atau kaitannya dengan pembangunan pemerintahan yang bersih. Ya, mereka itu ada semacam keraguan gitu ya, ketidakpercayaan. Nah, ini cara menumbuhkan kembali warga Kota Bandung terhadap pemerintahnya itu seperti apa nih, Kang Dani? Ya, tentunya kalau bagi saya adalah menunjukkan bahwa apa namanya kita ini punya komitmen, itu yang paling utama. Yang kedua lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi bagi saya nanti kalau dapat mandat ya kita buka sistem keuangan yang transparan mungkin, dan juga sekarang sudah didukung kan apa proses-proses tender, terus juga ada LPSE, pengadaan barang dan jasa, itu menurut saya salah satu apa namanya pencegahan. Dan ya kalau untuk menimbulkan kepercayaan lagi itu bagi saya ya dengan aksi kan. Jadi nggak bisa juga kita istilahnya ngecap saya tidak akan korupsi bla 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 bla, itu menurut saya harus dengan tindakan ya. Dengan tindakan, tapi dengan pencegahan. Dan juga ya bagi saya balik lagi ini inline dengan program apa namanya pemerintah yang nanti akan berjalan, pemerintahan Pak Prabowo, bahwa para birokrat, para pelaku-pelaku yang nantinya berperan dalam proses tersebut tentunya kita juga harus perhatikan kesejahteraannya. Jadi ya alhamdulillah di program Pak Prabowo sudah ada untuk meningkatkan apa namanya gaji-gaji untuk mereka. Dan ya kita akan cari yang terbaik, nanti kita akan buka komunikasi. Kadang sulitnya kan kalau pemimpin dengan bawahan ini ada gap, ada batas. Jadi menurut saya nantinya kita akan
buka komunikasi, kita akan menjadi Iya. pemimpin yang tiada batas. Jadinya ya menurut saya untuk membuktikan itu dengan aksi. Jangan aksi ya. Iya. Iya, iya. Ini terakhir sebelum kita tanya jawab, sejauh ini komunikasi Kang Dhani atau pihak dari Gerindra dengan partai lain untuk membangun koalisi ke Pilkada 2024 gimana Kang? Ya, sekarang sampai dengan hari ini mungkin udah hampir 1,5 bulan atau mungkin hampir 2 bulan ya kita lakukan komunikasi dengan seluruh partai-partai lain. Intinya adalah ya kita samakan dulu persepsi bahwa kita ingin Bandung yang lebih baik, dan juga sebenarnya kita tidak ada terpengaruh dengan kondisi politik di nasional, di pusat. Jadi enaknya di Bandung ini semuanya bersifat kekeluargaan. Jadi kita diskusinya enak, santai. Tapi balik lagi yang namanya keputusan itu kita akan serahkan nantinya ke pimpinan kita di pusat Iya. berdasarkan laporan yang sudah kita jalankan gitu ya. Jadi Iya. ya dengan teman-teman yang dulu mungkin di nasional berseberangan dengan partai PDIP saya sudah ketemu, beserta juga ketua DPC Partai Kota Bandung Gerindra Kang Tony sudah. Kita lakukan komunikasi dengan PKS, dengan Nasdem beserta Kang Farhan dan semua calon yang ingin maju saya sudah ketemu. Intinya ya tetap kita komunikasi, kita jalin silaturahmi yang baik, tapi kita kembalikan nanti keputusannya di pusat. Di pusat ya. Jadi kalau Bandung punya gaya sendiri lah ya. Punya gaya sendiri. Tidak harus Ya. ikut-ikutan nasional, tapi yang penting kan tujuannya untuk Betul. membangun Bandung lebih baik gitu Ya. 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 Mangga, ada yang mau bertanya? Kang Boni, sok mangga. Dan Ya. mungkin yang dulu, bukan mungkin, malah yang dulu di kursi Kang Dhani ini tamu kami yang paling muda. Oh, Sebarat usia tanya Kang? 32. 32, aduh. 32. Artinya Setengah nanti abinya. baca lokal muda, kepala redaksi gitu. Dan memang fenomena pemilu 2024 ini banyak Munculnya slogan-slogan kesempatan bagi anak muda. Ya. Itu memang dibuktikan dengan nikah. Itu kan sebagai pemantik, artinya memantik anak muda harus tampil. Dan Ya. memang dibuktikan Pak Prabowo dan Gibran menang. Ya. Siap memimpin 5 tahun ke depan. Ya. Nah, dengan usia 32 tahun, Kang Dhani sendiri sebetulnya berkesempatan mencalonkan gubernur. Secara undang-undang Iya. sudah bisa calon sebagai gubernur. Bahkan Iya. di wali kota mah berarti udah kelewat usianya. Gitu. Nah, saya pengen nanya ke Kang Dhani gitu. Sebetulnya apa ya menjadi kelebihan seorang anak muda gitu ya, bila memimpin Sebuah daerah. sebuah daerah? Sebuah daerah ya, anak muda yang paling punya modal adalah modal utamanya itu adalah semangatnya, sudah pasti semangat ya. Yang kedua adalah terus terang saya kalau mungkin kemarin tidak bersama Pak Prabowo selama 5 tahun ya mungkin saya tidak ada apa ya insight di dalam diri saya untuk atau kepercayaan diri, karena ya bayangannya harus bagaimana itu kan masih gelap pasti. Karena gini, menjadi pemimpin apalagi di politik itu kan sebenarnya tidak ada pelajarannya di sekolah. Iya, iya. Jadi ini justru lebih banyak prakteknya atau pelajaran dari luarnya. Jadi menurut saya dengan keberanian, dengan modal tadi bahwa arahan atau nasihatnya Pak Prabowo itu adalah kamu harus jadi pejuang politik, dan juga ya saya nggak tahu ya, mungkin sebuah anugerah buat saya berada di Gerindra, karena bagi saya Gerindra ini ya sekarang kendaraan yang atau partai politik yang dipercaya menurut saya oleh publik. Jadi ya saya manfaatkan itu sebagai kader partai politik dari Gerindra gitu ya. Selain semangat, pemilih pun sebagian besar anak muda juga. Anak muda ya. Jadi rencananya akan
Ya, saya kalau masalah itu saya selalu ambil juga nasihat dari Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo pernah memberikan saya nasihat seperti ini. Kalau kamu mau jadi pemimpin rakyat, kamu harus turun ke rakyat. Satu. Jadi itulah pesan yang selalu saya bawa dimanapun dan yang harus saya lakukan. Yang kedua, karena ini pangsanya pemuda, saya selalu ya kadang kan kita tidak dengan komunikasi kita bisa tahu lah, bisa merasakan bahwa ketika kita bertemu anak muda, kumpulan anak muda, mereka tuh yang apa sih politik. Nah, saya mulai dari memberikan mereka penjelasan bahwa kalian bisa duduk di ruangan ini tanpa adanya ancaman itu karena keputusan politik. Kenapa? Keputusan politiknya adalah bahwa negara ini harus aman. Satu, kalian bisa makan di warung atau di restoran dengan aman, itu karena keputusan politik. Kalian bisa sekolah, mungkin ya ada juga bantuan-bantuan yang sekarang ini biaya sekolah tidak terlalu mahal, itu karena keputusan politik. Jadi suka atau tidak, ini keputusan politik. Mengenai bobotoh, saya sampaikan Indonesia bisa sekarang sepak bola yang seperti ini karena keputusan politik. Loh, kenapa Kang? Iya, karena kita dari awal menyiapkan generasi-generasinya untuk ya gizinya dulu diperbaiki, terus juga PSSI-nya diperbaiki, anggarannya ditambah. Ini karena keputusan politik. Jadi mereka oh iya ya. Jadi saya kasih pemahaman seperti itu dulu, baru saya arahkan mereka kita ini punya tantangan besar. Apa tantangannya? Tantangannya kita ini harus mencapai generasi emas 2045. Kalau kita tidak take off sekarang, kita hanya akan menjadi bangsa berkembang seterusnya. Nah, ini yang saya ajak. Terus gimana Kang? Ya, kiat-kiatnya saya sampaikan. Ya, salah satunya bahwa nanti ke depan kita harus menjadi generasi yang menguasai 4 bahasa. Ini contoh kecil aja ya. Oh, apa aja? Bahasa lokal ya, bahasa Sunda, bahasa nasional, bahasa Indonesia, bahasa internasional, sok mau Inggris, mau Mandarin, enggak. Yang terakhir adalah bahasa coding. Oh gitu Kang. Iya, karena nanti tantangannya di sini, era digitalisasi bla 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 segala macam saya sampaikan. Jadi saya membuka pikiran mereka dengan dengan secara bertahap. Baru saya ajak, ya kalau kamu mau punya ada kebijakan-kebijakan tersebut yang memihak kepada kalian, ya saya punya program seperti ini, bla saya sampaikan. Nah, ini intinya. Jadi tahap-tahapannya saya harus membuka dulu pikiran mereka, karena kita belajar dari komandan pasukan khusus kan, Pak Prabowo. Buat orang yang tadinya tidak suka menjadi netral, buat orang yang menjadi netral menjadi suka. Gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Iya. Gitu kan. Itu sama dengan cara mencari jodoh juga gitu ya. Oh gitu kan. Iya kan. Netral heula gitu kan. Jadi pakai cara Kopassus lebih cepat ya. Ya, betul, setuju. Untuk jalan rumah, ganti lampu PDU itu semua keputusan politik. Iya, betul. Iya. Betul. Ya. Maka yang lain, Ibu Rika, Ibu Yani, Pak Sando, Ibu Ati, ini pemret udah kenal ya dulu ya. Udah. Saya di sidang beliau dulu. Mana kamu anak muda mau maju? Ya. Ya. Partai politik pilihan Gen Z Gerindra itu 20,3 paling tinggi, ya. Kemudian Golkar 17,4, Ya. PDIP 15,5, Ya. Nasdem 8,2, Demokrat 6,1, kemudian PAN 4,8, PSI 4,5. PSI paling anak muda di bawah. Oke. Itu Januari 2024 ini. Ya. Aku ambilnya dari data box Ya. Itu tidak jauh berbeda karena mungkin diambil dari seluruh Indonesia, dari seluruh provinsi. Artinya di Jawa Barat juga kemungkinan besar seperti itu ya Kang ya. Ya. Itu sudah jadi modal ya Kang. Ya. Baik Gerindra sudah jadi modal. Ini Ya. dari
di Kota Bandung ya. Ya. 50% pemilihnya kan pemilih yang dari milenial kan. 1,1 ya Kang Edwin ya, 1,1 juta Gen Z dan milenial ya. Oke. Itu yang di Kota Bandung. Ya. Setengah dari kan. Ya. Artinya setengah. Ya, berarti setengahnya Gerindra udah nih. Abdani berarti setengahnya udah nih. Ya. Nah, artinya kalau melihat ini Gerindra. Hmm. Yang saya tanyakan gini Kak, kan tidak melulu nih anak-anak muda itu kampanyenya nanti melalui medsos. Ya. Artinya memang mereka itu dengan media sosial, dengan digital udah jadi makanan mereka sehari-hari. Tapi di samping itu juga kan ada juga kan, tidak semua anak-anak Kota Bandung itu, anak-anak Kota Bandung juga mereka menggunakan digital. Ya. Saya ingin tanyanya untuk yang di luar itu kan, Ya. pola kampanyenya seperti apa kan? Ya, kita kalau bicara programnya Gerindra untuk menyentuh anak muda adalah memang awalnya itu kita membentuk yang tadi yang saya masuk pertama kali itu di Tunas Indonesia Raya. Jadi memang dulu pangsanya Tunas Indonesia Raya itu adalah sebenarnya untuk anak-anak SMA itu yang sudah punya KTP itu mungkin kelas 3 ya atau kelas 2 ya. Ya, kelas 2, kelas 3. Jadi segmennya waktu itu kita masuk ke sekolah. Ya, kita masuk ke sekolah, ke setiap sekolah tentunya dengan izin, dan kita buat program-program yang memang anak muda ya, mungkin seperti olahraga, kesenian, ya hiburan ya. Terus juga dulu kita pernah bikin Tidar Goes, program untuk goes waktu itu, zaman-zaman waktu sepeda lagi rame-ramenya. Terus juga program yang masih melekat sampai dengan saat ini itu adalah program Revolusi Putih. Itu pertama yang kita gagas waktu itu, dan itu perintah langsung Pak Prabowo bahwa kita harus mengajak anak-anak muda atau terutama anak-anak di bawah generasi yang akan datang ini untuk minum susu. Nah, ini yang kita selalu bawa di program kampanye kita, generasi Revolusi Putih, sama sekarang program makan siang bergizi. Ini kita padukan program tersebut, dan juga kita ada program dokter keliling, dokling kita sebutnya. Di sini anak-anak muda kita libatkan, terutama yang mungkin bidang kesehatan, mungkin ada dokter, ada perawat, kita libatkan mereka masuk ke kampung-kampung atau ke tiap RT. Mereka bikin suatu penyuluhan tentang kesehatan, karena juga satu PR ini saya harus sampaikan, kita harus memberikan edukasi kepada anak-anak kita nantinya, generasi-generasi penerus itu, untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi minuman yang gulanya tinggi. Ini luar biasa ini. Bahaya. Ini juga kesehatan. Dampak yang luar biasa nanti buat generasi yang akan datang. Jadi ini salah satu juga program yang kita bawa, dan tadi untuk literasi kita dulu ada juga program perpus keliling supaya bisa memberikan bahan-bahan atau buku-buku bacaan kepada anak-anak di kampung-kampung. Dan ya alhamdulillah di Jawa Barat ya, Pak Prabowo adalah orang yang mengirim tim muda Persib ke Qatar kemarin. Disiapkan anak-anak muda Persib ya, yang insya Allah nanti mereka akan lebih siap untuk menghadapi kompetisi-kompetisi. Jadi saya rasa segmen-segmen program-program untuk kepemudaan tadi di Partai Gerindra, makanya alhamdulillah kita dipercaya dan punya tingkat popularitas seperti itu ya, karena program-program tersebut. Dan nanti kalau untuk saya pribadi ya, karena pemilihnya pangsanya itu 1,1 juta, ya saya mau meningkatkan terutama di UMKM, di level UMKM, dan juga ekonomi kreatif. Karena banyak yang kita tidak ketahui ternyata, seperti contoh ada brand betting app itu kalau di Paris itu harganya mungkin bisa 500 euro, 600 euro. Kolaborasi memang dengan brand-brand terbaik di Paris atau di luar. Tapi ternyata betting app itu brandnya anak orang Bandung gitu. Itu kita nggak tahu. Jadi kita nanti harus buat satu wadah
saya udah diskusi dengan Ketua Kadin bahwa tolong bantu nantinya, sedang juga dibantu konsepnya bahwa nanti yang namanya startup, yang namanya UMKM, yang namanya ekonomi kreatif itu harus kita kembangkan. Karena Kota Bandung ini tidak hanya fokus pada pariwisata. Iya, kita fokus dengan ada pendatang dari Jakarta atau mungkin dari mana liburan ke sini. Tapi sekarang okupansi hotelnya sebenarnya tidak terlalu signifikan. Kenapa? Dengan ada Wush ini, justru orang berhenti di Kota Baru, di Parahyangan, di Padalarang. Justru orang berhenti di sana, mungkin ke sini cuma makan, tidurnya di sana. Liburannya ke Lembang, ke Dago, ke mana-mana. Jadi di area utara. Jadi sebenarnya di sini nggak terlalu terpengaruh. Nah, apa yang bisa kita tingkatkan ya UMKM kita gitu. Saya udah sampaikan juga ke pelaku UMKM. Ditanyakan gimana? Ya salah satu upaya saya adalah nanti saya mau buat himbauan kepada restoran-restoran yang menengah dan hotel untuk setidaknya harus ada produk-produk UMKM Bandung di lobi restoran, di lobi hotel. Itu harus ada setidaknya satu stand atau bikin display gitu ya. Bikin display di situlah supaya kalian yang di bawah bisa terangkat gitu menurut saya. Oke, selanjutnya Ibu Yeni, Ibu Rika atau Pak Henry atau Pak Sando, mangga. Mumpung ada di sini. Siap, mangga. Mungkin menyambung tadi sempat ditanyakan oleh Pak Boni juga. Tadi kan kekuatan Kang Dani untuk sebagai anak muda yang maju menjadi calon wali kota. Boleh nggak mungkin memberikan sedikit tanggapan atau statement lah ya, kira-kira apa sih yang membuat Kang Dani itu mau maju dan bisa dipercaya menjadi calon wali kota, tapi tidak di bawah Gerindra ataupun mungkin Prabowo, jadi secara personal gitu. Karena kan mungkin yang seperti kita ketahui kan diusung oleh Pak Prabowo dari Partai Gerindra, that's it, gak ada yang tahu lagi lebih dari itu. Tapi mungkin apa yang bisa dikenalkan dari Kang Dani sendiri sebagai personal, sebagai personal, karena kan masyarakat juga sekarang pengen tahunya lebih personal kan, tidak tahu tidak partainya apa atau dari Prabowo. Secara personal seperti apa sih Kang Dani? Itu sih mungkin bisa. Ya, kalau secara personal, karena ya sebenarnya kalau melepas embel-embel sebagai kader partai politik sebenarnya nggak bisa juga. Tapi punten gini, sebenarnya tadi saya agak lompat sedikit tadi ke pertanyaan Bu Ati ya. Banyak orang yang sudah dicalonkan ya oleh partai politik, habis itu dia lupa dan merasa enggak, ini gue jadi bukan karena saya jadi bukan karena partai politik, saya jadi karena saya. Ya, tapi partai politik ini kan pasti punya yang namanya ideologi, punya yang namanya program aksi, punya yang namanya cita-cita perjuangan. Nah, kadang orang yang sudah numpang di partai politik tersebut, habis itu karena dia merasa hebat, jadi duduk, dia lupa ya. Program yang kita sudah buat bahwa kalau kita dikasih kepercayaan oleh masyarakat, kita akan jalankan ini. Hanya mungkin di level kota, tidak apa-apa, yang penting itu dijalankan untuk masyarakat. Balik lagi yang mungkin gubernur, tidak apa-apa itu dijalankan di level provinsi. Apalagi ya alhamdulillah sekarang kita punya, pasti Gerindra punya presiden. Nah, inilah yang selama ini selalu ditinggalkan oleh orang-orang yang hanya numpang. Mohon maaf, orang-orang yang juga hanya punya uang, beli dukungan, beli rekomendasi, merasa punya uang, merasa didukung oleh punya pemodal besar, udah kamu maju ntar. Nah, saya pribadi adalah saya ya balik lagi, saya tidak terlepas dari yang namanya kader partai politik, dan saya hanya punya
pengetahuan dan rasa bahwa kalau saya ditugaskan, setidaknya program-program partai yang sudah dicanangkan sejak dulu saya bisa aplikasikan di level kota. Dan juga kalau tadi ditanya mengenai pribadi, saya ingin Prabowo Subianto memimpin Indonesia itu sukses selama 5 tahun. Caranya bagaimana? Caranya tidak hanya duduk sebagai presiden, tidak. Ini harus didukung. Dari gubernurnya harus dukung, dari wali kotanya atau bupatinya juga harus mendukung, karena program ini harus inline ke bawah gitu. Jadi ya mungkin nanti akan ada, kita bisa cek lah nanti. Pemerintah pusat punya kebijakan ini top down memang, tapi karena enggak, saya nggak mau, ini kan dulu berseberangan politik dengan saya ya mohon maaf, saya bupatinya dari partai X, enggak, saya nggak mau dukung, saya nggak mau sukseskan. Nah ini yang terkena dampak siapa? Tentunya masyarakat. Nah ini yang saya tidak mau, jadi makanya saya senang mau siapapun, asal kader-kader partai manapun yang mengerti perjuangannya atau janji-janji politiknya Prabowo Subianto kemarin, itu ya harus menang supaya nanti berjalannya inline gitu loh, supaya ini seragam gitu loh, sesuai dengan pusat. Nah kalau balik lagi, kalau mengenai saya pribadi, ya saya ditakdirkan, saya juga nggak tahu garis tangan saya tiba-tiba bisa dengan Pak Prabowo, dengan di partai politik. Ya mungkin dulu cita-citanya mau jadi pemain bola, apa dulu mau jadi polisi, mau jadi tentara ya kan, tapi ya dikasih jalannya sama Allah seperti ini. Dan juga saya juga nggak nyangka Gerindra sekarang sudah partai nomor 2 di parlemen nomor 3. Ya kalau ada anugerah ini atau ada kendaraan ini, kenapa tidak dimanfaatkan? Itu sih bagi saya gitu. Jadi ya bagi saya juga tidak banyak juga anak muda yang punya kesempatan seperti saya gitu. Jadi inilah momentum bagi saya gitu. Oke, masih ada? Terakhir. Soal peran pers ya. Oke. Artinya media. Gitu kan. Kita ketahui peran media itu kan bagian dari kontrol sebuah kinerja secara aktif maupun proaktif pemerintahan. Gitu. Apa rencana Anda nih untuk membangun hubungan yang baik antara Pemkot dengan kami sebagai insan pers? Gitu. Ya. Karena kan ada juga pimpinan yang sosial medianya follow-nya banyak, Anda ini kan udah 148 ribuan. Iya. Kan, apakah akan tetap membangun hubungan gitu dengan Tentu. Caranya seperti apa? Ya tentu ya Kang, mau apapun itu bagi saya, wali kota, gubernur, ya itu manusia. Jadi pasti kita juga untuk menggunakan sosmed secara pribadi pasti kan nanti juga ada yang ya kehidupan pribadinya, mungkin ada gimmick-gimmicknya, mungkin ada urusan pekerjaan. Jadi insya Allah mengenai hubungan saya ke masyarakat, kalau saya sempat pasti ya saya maulah tetap berkomunikasi untuk membuka komunikasi dua arah. Terus juga mengenai peran pers, ya tentu sangat penting. Ya nanti saya juga akan minta masukan mungkin dari teman-teman pers dulu dengan pemerintah sebelumnya seperti apa, apakah ada satu tempat nanti di balai kota yang diisi oleh teman-teman pers, terus juga bagaimana bisa ya tentulah kita saling membutuhkan lah, maksudnya dalam arti kita juga butuh pemberitaan, ya bukan dalam tanda kutip pencitraan, tapi kita butuh menginfokan kepada publik bahwa ada program ini untuk bisa menunjang kehidupan masyarakat kan gitu. Itu penting. Jadi menurut saya hubungan itu ya harus baik, harus ada, ya harus dekat juga gitu. Jadi tapi ya saya nggak tahu ya apa yang dilakukan oleh pemerintah yang sebelumnya ya, wali kota yang sebelumnya. Tapi nanti ya saya sih inginnya kalau bisa kita ya ada satu tempat yang mungkin nanti kita ada momen dalam seminggu, mungkin 2 kali atau sekali kita bisa diskusi, duduk bareng, ngopi bareng lagi. Ya.
Ada ya? Oh, saya pura-pura nggak tahu aja. Kalau yang wali kota yang sudah media daring, terus yang dia medsosnya tinggi followernya, sombong sama wartawan kan? Oh gitu. Iya. Pengalaman pribadi. Tahu kan itu sombong gitu karena Iya. menganggap bahwa dengan media sosial Followernya banyak. followernya banyak dia Iya. nggak bisa mengcreate opini dari masyarakat. Ya enggak lah ya, insya Allah nanti kan di sini ada Kang Edwin lah, pasti saya akan apa namanya ya melibatkan beliau lah untuk tetap kita bisa sama-sama berkomunikasi. Dan ya tadi saya sebenarnya pura-pura nggak tahu aja, saya tahu ada ruangan media di sini. Ya maksud saya nanti ya ruangan itu harus tetap ada, mungkin nanti disiapkan, dan juga waktu pertemuan nanti mungkin bisa di-set ya Kang ya. Kita tadi seminggu 2 kali kita diskusi santai ngopi ya kan. Iya. Ya penting lah media, jangan sampai nanti kita pemberitaan apa judulnya apa kan pusing kepala kita. Iya. Seperti juga di partai politik nih ya. Iya. Kalau udah menang nih, misalnya yang dia fasilitasi itu kan diutamakan koalisinya kan. Pendukungnya. Sama seperti di pemerintahan di wali kota juga ketika dia sudah terpilih, nah media yang menjadi partner dia hanya itu saja yang dijadikan. Itu yang banyak terjadi. Maksudnya gimana dengan media dengan koalisi? Ini satunya itu ada media yang Dianggap pendukung lah. Oh. di sini juga Kang Edwin pasti Oh iya. media yang menjadi media partner ya kan. Misalnya seperti ketika nanti menang, media itu yang difasilitasi. Akhirnya saya melihat selama bulan beberapa pergantian pimpinan daerah itu seperti itu yang terjadi. Pada akhirnya ya memang bagus juga sih untuk pimpinan daerah tersebut gitu, karena sudah membuka. Jadi wartawan itu nanti ada ring 1, ada ring 2. Jadi pemberitaan tidak terlalu. Ya kalau saya sih, saya kalau sudah diberi kepercayaan ya bagi saya itu nggak terlalu penting lah ya hal itu ya. Tapi ya bagi saya gini, kita sama-sama profesional aja ya kan. Kita punya profesi masing-masing nanti insya Allah, dan kita sama-sama profesional saja. Dan saya rasa ya kan boleh dong kalau misalnya seandainya ada pemberitaan yang dari media X misalnya, saya tidak seperti itu, tolong dong klarifikasi saya seperti ini, kan mungkin itu bentuk kita nantinya kalau kita bisa komunikasi. Jadi ya kita juga paham lah kondisi media juga mungkin memang ada pemiliknya dan lain-lain, tapi balik lagi saya rasa setiap wartawan punya hati kok, dan mereka ya istilahnya punya hati kecil lah sebenarnya. Yang mau mereka lakukan adalah kan tujuannya untuk kebenaran, itu saja sih menurut saya gitu. Jadi kalau ya ada media yang nanti mungkin tidak mendukung, terus nanti ya udahlah kita sama-sama aja lah ya kan. Yang penting ya itu kita bisa sama-sama saling mengkoreksi, dan kita punya profesi masing-masing, itu aja. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, oh masih ada. Wah, Pak Sondo ini. Saya mewakili anak muda di sini. Wih, masih muda ya? Saya yang paling muda. Saya ternyata seumuran sama Kang. Mau nanya paling Paling muda. Ya kan, tadi kan memang disampaikan lah terkait pemilih Ya. muda Gen Z, milenial dan sebagainya gitu kan, terkait program edukasi dan sebagainya. Tapi kan jangan lupa bahwa our voice matters gitu ya. Artinya tidak luput juga bahwa aspirasi-aspirasi dari anak muda ini tentunya kan harus ditanggapi, diakomodir dan sebagainya. Betul. Dan saya baik dalam masa kampanye ataupun nanti ke depannya gitu, wadah apa sih yang memang akan dilakukan, akan dijalankan untuk menampung aspirasi dari anak muda gitu. Terus ke depannya bagaimana anak muda ini bisa menjadi bagian dalam berkolaborasi gitu ya, baik masa kampanye ini atau misalnya ke depannya setelah nanti misalnya sudah mendapatkan amanah sebagai pemimpin Kota Bandung ini. Itu Ya. sih paling kalau dari saya. Ya, tentu saya sudah bertemu dengan beberapa organisasi kepemudaan ya yang mewakili memang representatifnya anak-anak muda.
itu saya sudah sampaikan komitmen saya ke mereka bahwa saya dalam masa kampanye ini saya ingin melibatkan mereka, ide-ide mereka itu tentunya yang menjadi bahan untuk nanti kita bisa jadikan program, itu salah satu bentuk saya mengakomodir mereka, dan juga mereka juga punya peran dalam program kampanye saya, bahwa ya salah satunya mengkomunikasikan ke teman-temannya bahwa kita ada program ini nanti kalau dengan Kang Dhani dan lain-lain. Terus juga intinya atau prinsipnya saya membuka komunikasi dua arah, tidak hanya saya mendikte mereka atau hanya menyampaikan apa yang ada di isi kepala saya, tapi saya lebih kepada menerima masukan mereka, dan itu menjadi sebuah diskusi yang nantinya kita rencanakan untuk menjadi sebuah program. Terus tadi mengenai wadah, ya tentunya kita cari fasilitas terbaik nanti bagaimana saya bisa menerima mereka. Ya kan pasti ada segmennya ya, mungkin nanti anak-anak muda yang di UMKM, mungkin anak-anak muda yang seniman ya, terus juga mungkin ada yang budayawan dan lain-lain. Jadi menurut saya ya nanti kita akan siapkan perwakilan-perwakilan yang atau yang menjadi tangan-tangannya dari seorang wali kota untuk bisa mengakomodir dari anak-anak muda tersebut yang sesuai bidangnya gitu. Itu sih kalau menurut saya. Jadi ya saya intinya tidak takut lah untuk berdiskusi atau membuka ruang untuk mereka atau membuka pintu untuk mereka gitu. Oke Kang Dhani, sebelum berakhir nih saya minta Kang Dhani untuk closing statement. Enggak. Kali itu pada nih pada ketinggali. Oh ya, baik. Alhamdulillah kita sudah berdiskusi mengenai kondisi Kota Bandung. Insyaallah dalam waktu yang akan datang, insya Allah mungkin di bulan November, Kota Bandung akan menjalani suatu proses demokrasi, yaitu pemilihan calon wali kota. Mudah-mudahan dari hasil atau diskusi yang kali ini bisa membuka wawasan teman-teman terutama pemuda untuk bisa menentukan pilihannya, dan juga mari kita bersama-sama berkolaborasi dan juga mempunyai suatu tekad untuk memperbaiki Kota Bandung menjadi kota yang diidamkan oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat Kota Bandungnya. Jangan lagi ada istilah Bandung Gotham City, Paroek atau Bandung yang kotor. Mari kita kembalikan citra Bandung seperti dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya banyak hal yang ingin kita bicarakan lebih lama ya Kang Dhani, tapi tentu kita memiliki keterbatasan waktu, dan semoga ini bukan pembicaraan atau diskusi kita yang terakhir. Ya. Mudah-mudahan kita masih banyak kesempatan untuk melakukan perbincangan. Pasti. Itulah perbincangan kita dengan Kang Ridwan Dhani Wiryanata. Ya. R-nya itu Ridwan, jangan lupa ya. Dan ingatkan sekali lagi bahwa ingat pilkada, ingat Koran Gala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.